Singkat aja ya, kalau kalian pengen beli laptop Windows tapi punya kenyamanan dan power yang bisa dibilang comparable to MacBook atau bahkan mengalahkan MacBook, Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition ini adalah jawabannya. Sebelumnya kalian pasti udah tahu yang namanya Lenovo Yoga atau Lenovo Yoga Slim 7i. Cuma pertanyaannya adalah apa sih Aura Edition? Simpelnya, Aura Edition ini adalah hasil dari improvement di hardware dan juga software AI dari Intel dan Lenovo yang bakalan menunjang produktivitas kalian. Laptop ini punya berat yang cuma 1,46 kg, mirip-mirip kayak beratnya MacBook Pro atau MacBook Air malah ya, dengan tebal cuma 1,39 cm. Laptop ini pakai material aluminium dengan 50%-nya itu aluminium yang hasil recycle. Meskipun tipis dan juga enteng, laptop ini tetap punya military standard, jadi aman kalau misalnya harus ketiban kucing gitu di rumah. Ukurannya 15 inci, tapi karena dia tipis dan desainnya ini ramping, rasanya tuh mirip kayak 14 inci. Mungkin kalian taunya yang namanya Lenovo Yoga itu laptopnya bisa di-convert alias convertible jadi tablet. Tapi jangan lupa, ada yang namanya Yoga Slim. Nah, laptop ini tuh Yoga Slim 7i, jadi nggak bisa di-convert jadi tablet. Meskipun nggak bisa di-convert jadi tablet, tapi engselnya ini bagus loh. Bisa dibuat rata 180 derajat. Buat apaan? Nggak tahu, terserah kalian. Oke, sebelum masuk spesifikasi, gue pengen bahas layarnya dulu. Karena ini adalah sesuatu yang paling menarik perhatian gue ketika gue hands-on pertama kali sama si Yoga Slim 7i Aura Edition ini. Layarnya pakai panel OLED. Jelas ini gonjreng pisan. 2,8K resolusinya dengan refresh rate 120 Hz. Dia pakai rasio 16:10, jadi bukan 16:9. Rasio layar 16:10 terkenal enak banget buat produktivitas ya. Selain itu, untuk gaming dia juga udah support VRR alias Variable Refresh Rate. Ukurannya, kayak yang gue bilang tadi, 15,3 inci. Panelnya juga super, punya color gamut sRGB 100% dengan DCI-P3 juga 100%. Dia punya kecerahan sampai 500 nits. Nggak main-main emang layar ini ya. Dengan kualitas yang kayak begitu, dijamin ya buat kalian yang pengen produktif pakai laptop ini, misalnya buat warnain video atau buat editing foto, itu nggak bakal gesrek-gesrek gitu colornya, bagus akurasinya. Terus juga buat nonton film ini oke banget ya. Apalagi buat kalian yang lebih suka pakai laptop dengan touchscreen. Ya, meskipun nggak convertible, laptop ini sudah memiliki touchscreen. Laptop ini ditenagai sama Intel Core Ultra 7 258V. Ini adalah Intel Core Ultra 2nd Gen. Untuk urusan grafis, iGPU Intel Arc 140V juga udah ada di sini ya. Seperti yang mungkin kalian udah tahu atau mungkin belum tahu juga ya, Core Ultra 7 2nd Generation ini fokus sama efisiensi daya dan kenaikan performa grafis yang membuat laptop ini tuh cocok untuk kita cobain main game. Tapi nanti, belum selesai nih bacain spesifikasinya ya. RAM-nya on chip, 32 GB dengan dual channel. Dia udah pakai LPDDR5X ya. Dan SSD-nya 1 TB NVMe 4.0. Tapi cuma ada satu slot nih, M.2-nya. Jadi, kalau kalian mau upgrade ke 2 TB atau lebih lagi, itu harus ditukar, nggak bisa didouble. Intel Core Ultra 7 Lunar Lake ini, itu punya NPU baru ya. Jadi, dia masuk kategori laptop Copilot Plus. Dia juga udah dikasih webcam Full HD ya, yang harusnya bisa pakai Windows Studio Effect. Dan ini contoh perekaman kamera dari Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition. Ini yang klien kalian lihat ya, kalau kalian Zoom meeting pakai laptop ini kayak gitu. Suaranya sih oke ya, gambarnya juga oke. Udah bisa di 1080-30 fps. Cuma ini kan dia udah pakai Intel Core Ultra 7. Gua nggak nemu settingan Windows Studio Effect-nya itu di mana. Harusnya udah support pakai Windows Studio Effect, tapi di sebelah mana gua belum ketemu. Mungkin butuh update lagi dari Lenovo-nya atau dari Windows-nya. I don't know, bisa jadi. Nah, untuk performanya kayak gimana ya? Ini di settingan paling ngebutnya, gue coba Cinebench R23. Untuk multicore-nya, dia ada di kisaran angka 6.700-an sampai 7.000-an. Sebuah angka yang oke lah. Untuk single core-nya ini yang menarik ya. Dia ada di angka 1.500-an sampai 1.600-an.
Keduanya di run 6 kali berturut-turut pun masih punya konsistensi yang bagus tanpa terlihat adanya penurunan angka. Sementara untuk 3D Mark testnya itu hasilnya kayak begini. Intel Arc 140V kelihatan kalau udah lebih meningkat ketimbang versi Intel Arc sebelumnya. Ini udah lebih bagus lagi. Tapi kalau pakai benchmark sintetis doang, nggak afdol ya. Gue juga udah nyobain beberapa game dan hasil kualitasnya bisa lah dipakai main game. Forza Horizon 5 ini gue mainin di 1920x1200 alias Full HD Plus. Ini pakai native ya. Dengan settingan high, ray tracing juga nyala. Di settingan medium kita dapat rata-rata di 46 FPS. Black Myth Wukong gue juga mainin di settingan low dengan FSR-nya nyala, frame gen-nya juga gue nyalain. Gue masih dapat 46 sampai 50 FPS, which is good. Untuk Hogwarts Legacy ini gue coba di settingan 2.8K-nya alias 2880x 1800, tapi masih dibantu sama Intel XeSS. Settingan high gue dapetin 19 sampai 20 FPS aja, tapi ketika gue turunin ke settingan low dan Intel XeSS nyala, itu gue dapet di angka 29 sampai 30 FPS. Ya, dari ketiga game itu kelihatan kalau si Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition bukan cuma bisa dipakai untuk kerja, nyari duit, tapi juga untuk buang duit. No. Maksud gue masih bisa untuk dipakai main game meskipun kalian harus kompromi sama settingannya. Dan FSR atau XeSS selama dia opsinya ada di dalam game itu, kayaknya wajib kalian nyalain untuk dapetin frame rate yang lebih nyaman di mata. Selama gue pakai, coolingnya aman karena udah ada 2 fan di bagian bawahnya ini ya. Dengan pusat suhu hangatnya ini ada di sekitaran function keys ya. Nah, ngomong-ngomong function keys, keyboard yang dikasih di Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition ini masih ala laptopnya Lenovo. Keyboardnya ini nyaman dengan touchpad yang juga lumayan besar. Touchpadnya ini enaknya, dia ada di rata spasi. Jadinya dipakai buat kerja itu enak deh, nyaman ya. Soal input dan output, di sebelah kiri kita dapetin Thunderbolt 4, ada 1 biji, dan juga ada 1 buah HDMI 2.1. Ini bisa ngasih keluaran gambar sampai 4K 60 fps ya, atau 60 Hz. Ada juga 1 audio combo jack. Sementara di bagian kanan, kita masih dapetin sebuah Thunderbolt 4 lagi, dan 1 buah USB 3.2 Gen 1 Type A. Untuk penggunaan baterainya, laptop ini tuh awet banget, Pak. Gua kayak selama ngetes di sini beberapa minggu cuma ngecharge sekali doang gitu ya. Oh iya, sama ketika gua tes performa itu juga sambil dicolok gitu. Dan selain itu, kayaknya nggak habis-habis baterainya ini. Wajar, Lenovo klaim baterainya ini bisa bertahan sangat lama. Jadinya kalian nggak perlu bawa chargernya kemana-mana. Meskipun chargernya pun ukurannya kecil ya. Tapi yang paling menarik, dari tadi paling menariknya banyak banget ya. Tapi ini menarik juga sih, yaitu kualitas speakernya. Ya, speakernya ada 4, 2 up firing dan 2 down firing. Speakernya ini beneran ngasih kualitas suara yang terbaik yang pernah gue cobain di dalam sebuah laptop. Bahkan dibandingin sama MacBook Pro sekalipun. Dalam software Lenovo Vantage, Lenovo juga ngasih beberapa mode nih. Kayak ini misalnya mode attention, di mana kalian itu bisa kayak bikin zona waktu tertentu untuk kalian fokus ke satu task aja gitu. Dan di mode attention ini, website-website yang emang pengen kalian blokir, kayak website sosial media, itu bisa kalian tambahin untuk diblokir nih. Kayak misalnya gue ngeblokir TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, supaya kalian nggak ke-distract gitu dan kerjanya lebih fokus. Ada juga Smart Mode Wellness, di mana kalian akan dapat pemberitahuan kalau kalian harus istirahatin mata ketika kerjanya udah kelamaan. Atau kalau postur kalian itu terlalu ngebungkuk, kalian juga bisa dapat pemberitahuan, posturnya jangan ngebungkuk, nanti punggungnya sakit, kayak begitu ya. Ada juga distance ya, kalau mata kalian itu terlalu dekat ke layar, si laptopnya ini bakal ngasih tahu kalian dengan ngasih notifikasi. Matanya tolong jauhan dikit gitu. Unik ya. Smart Mode ini juga bisa kalian akses secara mudah dengan pasang widget yang namanya Vantage Widget. Ketika Vantage Widgetnya itu udah aktif, kalian bisa tinggal klik-klik aja lah mode mana yang pengen kalian pakai di Vantage Widgetsnya ini. Hal yang kayak gini, sentuhan kecil tapi bikin nyaman banget. Oke, jadi untuk di harga 24 sampai 25 juta, tergantung voucher yang kalian dapatkan, gue sangat-sangat bisa merekomendasikan si Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition ini. Kenapa? Simple sih, karena bodinya yang ramping, ringan, terus juga masih powerful, dan layarnya yang mind blowing, speakernya juga yang
ear blowing gitu. Sebagus itu speaker dan layarnya, ini menjadikan si Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition ini jadi buat gue tuh kayak MacBook killer gitu. Dan membuat gue jadi ngiler. Emang bagus kok, bagus serius. Buat kalian yang pengen beli, linknya ada di deskripsi di bawah atau di keranjang yang ada di bawah video ini. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan ya, semoga videonya bermanfaat. Gue Dan dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.